Baik, selamat pagi. Kita akan belajar untuk membuat game menggunakan Python dengan bantuan PyGame. Kalau kemarin kita menggunakan OpenGL dan PyGame untuk menggambar sebuah objek primitif, baik itu persegi, segitiga, titik, dan garis. Sekarang kita memulai untuk project game dengan bantuan PyGame. Uh, Mari kita mulai. Saya membuat file Python terlebih dahulu. Seperti kemarin, kita import dulu Pygame ya. Pygame, import Pygame. Lalu kita memulai mengaktifkan Pygame ya dengan pygame.init, function pygame.init. Lalu kita menentukan seperti kemarin berapa screen yang akan kita gunakan, ya, lebar dan tinggi jendela yang akan kita gunakan. Saya menggunakan lebar sebesar 640 pixel dan tinggi 480 pixel. Ya, kita memanggil untuk jendelanya menggunakan pygame.display set mode ya. Lalu kita masukkan lebar dan tinggi jendelanya yang tadi kita sudah deklarasikan di variabel. Selanjutnya kita membuat captionnya untuk jendelanya. Karena saya ingin membuat game bertema tank, saya beri nama caption super tank. Kalian bisa, teman-teman bisa menggunakan caption apa saja sesuai tema game. Untuk selanjutnya, seperti praktek pertemuan sebelumnya, kita buat loop-nya dulu untuk programnya berjalan. Kita sudah selesaikan. Karena dalam pembuatan game kita membutuhkan tokoh, ya. Kita akan membuat tokohnya, pemain.
Untuk gambar pemainnya, kita bisa menggunakan gambar PNG, JPEG bisa. Lebih baik PNG yang menggunakan background transparan ya, akan lebih bagus. Dan eh, gambarnya, PNG-nya atau JPEG-nya kita harus letakkan satu folder di Python-nya. Ini ya. Ini saya menggunakan tank.png, saya letakkan di satu folder bersama dengan file Python. Nah, bagaimana mencari gambarnya? Saya menggunakan mendownloadnya dari Flaticon, flaticon.com. Saya mencari gambar yang sesuai dengan game saya. Saya mencari tank, ya. Ada banyak gambar tank yang muncul dan kita bisa memilihnya sesuai dengan eh, tema yang akan kita buat. Selain tank, ya pasti ada. Kalian tinggal cari saja. Pastikan ukurannya sesuai ya. Saya menggunakan 32 kali 32 pixel. Kalau sudah dipilih ukurannya, tinggal download. Karena saya sudah download, ya ini gambarnya saya letakkan satu folder dengan file Python-nya. Dan kita bisa panggil dengan pygame.image.load dalam kurung nama filenya. Jangan jangan salah nama filenya, besar kecilnya juga jangan salah. Nama file saya tank.png, saya berikan tank.png. Lalu kemudian eh, saya menentukan koordinat awal gambar itu muncul. Koordinat awalnya saya menggunakan X-nya 320 dan Y-nya 430. Ingat kalau di Pygame, koordinat origin itu berada di atasnya. 0,0 itu berada di atas pojok kiri. Jadi karena saya ingin memunculkan gambarnya di bawah, tanknya itu di bawah, berarti Y-nya sekitar 430. Ya. Paging digunakan untuk motionnya nanti kita isi nol dulu, enggak apa-apa. Lalu kita membuat sebuah function pemain. Functionnya namanya bisa apa saja. Saya menggunakan pemain dalam kurung xy-nya untuk koordinatnya. Ya. Kemudian screen.read, tank, image, dan koordinatnya berapa. Lalu kita panggil functionnya pemain dalam kurung xy-nya berapa tadi kita sudah tentukan di variabel px dan variabel py. Kalau sudah, kita bisa panggil. Ya, sudah muncul ya. Sudah muncul tanknya. Selanjutnya, kita buat motionnya agar bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, kita membuat sebuah kode agar tank tadi kita bisa gerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, menggunakan keyboard. Bagaimana caranya? Eh, Bagaimana caranya? Tentunya kita menggunakan event, ya, event yang mana kita sudah pernah gunakan. Kemarin kita menggunakan event quit agar kita bisa eh, mengakhiri atau menutup gamenya dengan mengeklik tombol silang pada jendelanya. Sekarang kita menggunakan event untuk menggunakan keyboard agar program itu mendeteksi keyboard apa tombol keyboard apa yang kita tekan sehingga kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan tanknya ke kiri dan ke kanan. Dalam dalam hal ini ya, kita bisa menggerakkannya juga ke atas dan ke bawah.
Dan ada banyak eh, event sebenarnya yang bisa kita gunakan. Selain keyboard, kita bisa juga menggunakan mouse. Ya. Tapi sekarang kita menggunakan eh, keyboard. Untuk lebih jelasnya, bukan lebih jelas. Untuk lebih detailnya, banyak pilihan-pilihan tombol keyboard yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengeceknya di eh, web Pygame, ya, dokumentasinya. Ya, sebagai programmer, kalian ya teman-teman harusnya mengecek dokumentasinya ya, untuk lebih lebih jelasnya. Ya, saya akan menggunakan tombol arah ya, kanan dan kiri, arah keyboard pada keyboard. Yang mana ketika tombolnya ditekan, maka umpamanya tombol arah kiri ditekan, maka tanknya bergerak ke kiri. Tombol kanan ditekan, maka tanknya bergerak ke arah kanan. Ketika tombol dilepas, jadi ada event tombol ditekan dan event tombol dilepas. Ketika tombol ditekan, bergerak, dan ketika tombol dilepas, maka tanknya berhenti. Nah, kita akan buat seperti itu. Pertama, kita buat event lagi, event type-nya. Event type-nya yaitu ketika tombol keyboard ditekan. Nama eventnya yaitu pygame.keydown. Ya, keydown itu maksudnya tombolnya ditekan. Dan event key-nya apa? Event key-nya karena kita menggunakan keyboard, tombol keyboard arah, ya, arah kanan dan kiri. Yang pertama kita coba keyboard, tombol keyboard arah kanan. Berarti K underscore, arah arah kiri K underscore left. Ketika tombol arah kiri ditekan, apa yang terjadi? Phase change-nya sama dengan minus 0,1. Maksudnya pergerakannya ya. Pergerakannya itu minus 0,1. Kenapa minus? Karena ke kiri. Karena mengurangi. X yang pertama itu, X yang pertama itu kan 430. X yang pertama itu kan 320. Ketika tombol kiri ditekan, maka bagaimana caranya tank itu bergerak ke kiri? Harusnya kan koordinat X itu berkurang. Sehingga tanknya bergerak ke kiri. Pokoknya berkurang sebesar sampai X-nya 100. Berarti kan itu dari 320 berkurang sampai 100. Bagaimana bisa berkurang? Menggunakan eh, negatif ya. Tanda negatif. P-change-nya negatif. Kalau P-change-nya positif, otomatis dia menambah. Jadi tanknya bergerak ke kanan karena koordinat X-nya, titik X-nya bertambah. Gitu ya. Oke, event eh, tombol arah kanannya sudah dibuat, P-change-nya positif 0,1. Ya. Ini untuk tombol ditekan, tombol keyboard yang ditekan. Lalu kita membuat event tombol keyboard yang tidak ditekan atau dilepas. Eventnya, event type-nya pygame.keyup, pygame.keyup karena dilepas kan, tombolnya dilepas. Event key-nya, event key-nya ya kita menggunakan eh, K left dan K right ketika ketika tombol itu dilepas. Left or ya,
or event key-nya bikin dot k underscore right, lalu yang terjadi change-nya nol. Ketika nol ya berhenti, berarti tanknya berhenti dengan nol. Oke, kita sudah buat. Lalu agar kita bisa mengubah koordinat X-nya, nah, kita menggunakan kode ini. PX ya. Yang tadinya PX-nya 320, kita bisa tambahkan dengan pchange. Kalau kita tekan tombol kiri, ya otomatis dia mengurangkan. Jika kita tekan tombol kanan, otomatis dia menambah X-nya. Ini kita run, coba kita cek. Nah, kita sudah bisa menggerakkan tanknya ya ke kiri dan ke kanan. Ini saya mencet tombol kiri dan kanan. Nah, yang terjadi ketika pol kiri dan pol kanan itu tanknya hilang. Kenapa hilang? Karena dia melebihi screen-nya, X-nya melebihi screen-nya. Sehingga kita harus set batasan atau boundaries agar tanknya tidak hilang. Boundaries, kita buat boundaries-nya dulu. Batasannya, jika PX-nya kurang dari sama dengan nol, jadi di pojok kiri, kurang dari sama nol, 0 di pojok kiri, maka PX-nya harus dipaksa untuk nol, jadi tidak hilang, tanknya tidak hilang. Lanjut lagi untuk batasan kanan, PX-nya lebih dari sama dengan, karena maksimal kita 640, saya buat 610 supaya tanknya masih terlihat ya. Dengan 640, kalau saya set 640 sama saja tanknya ngepas di 640, sama saja tidak terlihat. Maka saya set 610. PX-nya jadi kita paksa di 610. Sudah, kita coba run. Coba kita gerakan ke kiri. Mentok, ini mentok, tapi tanknya tidak hilang. Karena kita sudah set boundaries-nya. Ketika ke kanan, ya tanknya mentok, tapi tidak hilang. Oke, teman-teman bisa mencoba sendiri. Selamat mencoba, karena pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan program ini supaya cepat selesai project ini. Oke, itu saja. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.